Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang 23 tahun 2004. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Ada pertanyaan begini, Ibu, kalau misalnya kita punya istri melakukan kekerasan batin kepada kita, apakah hanya istrinya saja atau sebagai suami juga merasa ada tekanan batin? Bapak Ibu, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya untuk perempuan saja, bukan hanya untuk anak saja, tetapi untuk semua yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga itu siapa? Suami, istri, anak, kakek, nenek, paman, bibi, pembantu rumah tangga, pokoknya semuanya yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Jadi apabila ada kekerasan misalnya yang dilakukan oleh istri, misalnya dalam tanda kutip, istri tidak mau melayani suami dengan baik, tidak mau melayani suami, akhirnya atau batinnya tidak dilayani oleh suami. Istri saya tidak memberikan nafkah batin kepada saya, itu juga bisa. Atau begitu sebagaimana suami saya tidak memberikan nafkah batin, itu termasuk dalam kekerasan. Ya Bapak Ibu, seperti undang-undang KDRT atau undang-undang tindak pidana perdagangan orang, itu bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi semua yang ada di dalam lingkup rumah tangga termasuk. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang 1945, ada pasal 28, kemudian ada undang-undang terkait dengan hak asasi manusia, Undang-Undang 39, ada juga undang-undang terkait dengan perlindungan anak, Undang-Undang 35 tahun 2017, dan juga ada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang 21 2007, dan juga yang terbaru juga ada Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini adalah prinsip bagaimana melakukan perlindungan dan pelayanan. Prinsipnya apa? Non-diskriminasi, maksudnya tidak ada perbedaan laki-laki perempuan, tidak ada perbedaan juga hitam dan putih, kaya miskin. Itu di dalam prinsip pelayanan dan perlindungan itu tidak boleh adanya diskriminasi. Kemudian menjaga hubungan yang setara, saling menghormati antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian prinsip layanannya juga berempati, memberikan rasa aman, nyaman, menjaga privasi. Apabila ada pengaduan yang dilaporkan kepada kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, kami juga tidak akan memberikan atau mengumumkan atau mengubah nama dari korban itu. Jadi harus dirahasiakan. Kemarin-kemarin ada di media sosial, bahkan karena mereka belum tahu di media sosial itu kalau misalnya kita melakukan kejahatan atau ada anak yang melakukan kejahatan itu mereka langsung tulis namanya, bapaknya siapa, rumahnya di mana. Kenapa? Mereka tidak tahu menjaga rahasia. Kenapa rahasia atau inisial itu harus dirahasiakan? Karena nanti mengakibatkan anak atau perempuan yang mengalami kekerasan itu psikisnya terganggu. Karena semua orang yang bertanggung ini tahu dia bernama misalnya Novi melakukan kejahatan. Semua orang tahu. Tetapi prinsip dari layanan, baik kami di pemberdayaan perempuan di gereja, misalnya ada satuan tugas di gereja atau Bapak Ibu nanti sebagai pelayan atau kader untuk bagaimana menangani perempuan dan anak di gereja. Apabila ada pengaduan, jangan Bapak Ibu cerita, misalnya ada pengaduan terkait urusan rumah tangga atau urusan namanya Novi itu dia begini, dia berlatih begini, dia mau. Jadi prinsipnya Bapak atau harus menjaga kerahasiaan korban. Berikutnya menggunakan bahasa yang sederhana dan dimengerti. Kemudian menghormati pilihan atau keputusan. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau kalau pelecehan seksual tidak bisa dimediasi atau dikelola dengan tetap proses. Tapi kalau misalnya permasalahan dalam rumah tangga yang bisa dimediasi, itu kalau misalnya di gereja juga ada yang pendeta tetap harus menjaga rahasia. Jangan pada saat ketemu di mana cerita ini loh
sudah menjadi korban, kemudian kita sebagai pelayan, sebagai pengurus semangat pada saat penanganannya itu barang positif, barang pakai rok pendek, barang pakai baju seks, itu tidak boleh. Kemudian tidak menghakimi seperti yang tadi sampaikan, terus pelayanannya kita efektif cepat sesuai kebutuhan. Kalau misalnya butuh cepat, kemudian masih harus SOP-nya, daftar dulu, ini anak sudah, saya bisa dilayani dengan baik, sudah trauma. Lanjut. Ini yang tadi kita sampaikan 3 pilar gereja, keluarga, masyarakat. Yang pertama, tugasnya gereja apa? Lakukan pembinaan rohani, memediasi apabila ada kekerasan, kemudian menjadi tim doa bagi jemaat. Itu tugas dari gereja. Kenapa gereja melakukan sosialisasi ini? Ini adalah tugasnya. Jadi apabila ada kekerasan terhadap tetangga, ada kekerasan terhadap anak, gereja bisa memediasi sebelum dilaporkan ke pemberdayaan perempuan atau Polres. Apabila bisa, gereja memediasi. Kalau tidak bisa, berarti bisa dilaporkan ke pemberdayaan perempuan. Biasanya kalau ada terkait dengan kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan ke Polres itu biasanya dari pihak Polres meminta keluarga korban atau korban itu bisa melaporkan diri. Tujuannya apa? Supaya mendampingi, memberikan penguatan bagi keluarga korban maupun korban. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah tugas keluarga. Kenapa keluarga penting? Karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, sekolah pertama bagi keluarga. Karena apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, kalau bisa diselesaikan melalui keluarga yang tidak perlu diubah atau dikeluarkan, kalau masih bisa dalam rumah tangga dibicarakan baik-baik, seperti contohnya yang kita sampaikan terkait dengan tidak dilayani dengan baik, atau misalnya terjadi penelantaran ekonomi, kalau masih bisa dibicarakan baik-baik dengan suami istri, antara orang tua dan anak, bicarakan. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, bisa disampaikan kepada pengurus, bisa disampaikan kepada pendeta jemaat untuk bagaimana memediasi dan untuk mendoakan. Kalau tidak bisa lagi, bisa dilaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tapi dengan konsekuensi, kalau sudah dilaporkan, jangan cuma hanya memberikan efek jerah, misalnya kita lagi pukul beta, kemudian lapor di kami dan di Polres, kami sudah melakukan pendampingan. Habis itu ibu kasihan sebuah beta lagi jual bayar dia bisa ojek, masih bisa makan. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke Pemberdayaan Perempuan atau Polres, konsekuensinya lanjut. Ya cuma saya benar cuma mau bikin efek jelas tapi kita lagi supaya dia jauh gitu. Ya, Bapak Ibu bisa dimengerti ya? Kemudian membangun komunikasi yang terbuka saling menghargai antara suami istri. Kalau misalnya suami masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah, cuci piring, cuci pakaian, itu kan kita berbagi. Kita setara bahwa perempuan bisa mengerjakan tugas laki-laki, laki-laki juga bisa mengerjakan tugas perempuan. Itu maksud dari tugas atau pilar yang kedua yaitu keluarga, komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ini adalah tugas masyarakat, memberikan pengawasan lingkungan atau sebagai masyarakat nih, pribadi atau sebagai keluarga, tetapi atau juga sebagai anggota dari masyarakat. Apabila ada kekerasan dalam rumah tangga, kalau misalnya atau bertetangga atau bersaudara minta pendapat, itu harus berhemat. Jadi tempat curhat yang baik. Jangan sampai terus curhat begini, nanti Bapak Ibu cerita dengan orang lain. Jangan ya, kemudian ini. Apabila ada potensi kekerasan, Bapak Ibu menjadi kontrol, jadi bisa berikan ini loh. Kemarin kita baru dapat sosialisasi dari Pemberdayaan Perempuan terkait dengan perlindungan anak. Jangan seperti ini. Bapak Ibu bisa menyampaikan di keluarga, di lingkungan sekitar, di sektor, di unit, di jemaat masing-masing.
Berikutnya, melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat atau mendengar adanya indikasi kekerasan. Tadi kita sampaikan bisa dilaporkan ke gereja, kemudian bisa dilaporkan ke kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nanti ada nomor pengaduan, dan juga bisa dilaporkan ke pusat pembelajaran keluarga yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah yang diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, berlindungnya ada bupati dan wakil bupati. Kami Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai staf daerah. Pusat pembelajaran keluarga itu ada di perumahan rakyat di sampingnya SMP Buah. Di situ ada pusat pembelajaran yang jadi satu dengan taman baca. Lalu di-launching oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang sekarang masih disosialisasikan terkait dengan keberadaan pusat pembelajaran keluarga itu. Di dalamnya ada 3 divisi pengaduan dan penanganan, kemudian divisi kesehatan dan juga divisi kerjasama. Nah, di dalam di situ ada tim penggerak PKK dengan masing-masing tugas dengan keahlian masing-masing, seperti pengaduan yang bisa ada dari kami pemberdayaan perempuan yang bertugas di pusat pembelajaran keluarga. Apabila Bapak Ibu mengalami permasalahan terkait dengan pola asuh, kami bisa mendatangkan dari PKK juga tim ahlinya dari Dinas Kesehatan. Kemudian apabila ada konsultasi perkawinan, nanti kami juga menghadirkan dari Kementerian Agama. Kemudian ada juga misalnya terkait dengan psikologis, kami juga bekerja sama dengan Dr. Feby yang ada di dalam tim pusat pembelajaran keluarga itu. Lanjut. Ya, ini adalah tugas pemerintah. Kami sebagai bagian dari pemerintah menyediakan layanan pengaduan. UPT PPA di Kabupaten Gorontalo juga sudah ada berdasarkan peraturan bupati yang sudah dibuat dari tahun lalu. Memang keberadaannya masih menjadi satu pemberdayaan perempuan. Tetapi nanti ke depannya apabila ada anggaran dan menutup kemungkinan ada bangunan tersendiri untuk UPT PPA. Kenapa harus ada UPT PPA? Karena untuk lebih khusus lagi menangani terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Begitu ya, ya. Kemudian tugas pemerintah apa? Penegakan hukum. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada kasus atau misalnya ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi di sekitar Bapak Ibu terkait pasal berapa, undang-undang berapa, misalnya kalau jadi pertanyaan di Polres Purwakarta yang akan menyampaikan materi seperti itu. Lanjut. Ya, ini beberapa upaya pencegahan atau misalnya sudah terjadi atau misalnya proses seperti apa. Ini upayanya seperti ini. Upaya preemptif atau sebelum ada niat, sebelum ada kejadian. Itu upayanya apa yang dilakukan seperti yang kita laksanakan hari ini, sosialisasi, penyuluhan, kemudian bisa mengedukasi. Itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, gereja, dan juga upaya yang dilakukan masyarakat sebelum ada kejadian ini, sebelum ada niat harus disosialisasikan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian yang berikutnya adalah upaya preventif sebelum kejadian, upaya pencegahan ditekankan untuk mengurangi kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan atau melakukan pelecehan. Upayanya apa? Seperti yang kita lakukan ini. Berikutnya adalah upaya penanganan pendampingan hukum yang tadi kita sudah sampaikan baik kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan maupun dari Polres Purwakarta dan juga pusat pembelajaran keluarga. Ya, jadi upaya sesudah kejadian ini menindak pelaku sesuai dengan undang-undang yang berpedoman pada peraturan. Kemudian tujuannya apa? Memberikan hak kepada korban. Berikutnya adalah upaya rehabilitasi.
tahu sendiri untuk kegiatan rehabilitasi itu kami memang belum bisa melakukan itu. Hanya saja kemarin kami melakukan itu kepada perempuan korban kekerasan itu kami memberikan bukan berarti memberikan seperti anggaran, modal usaha dan juga barang-barang yang bisa mereka jadikan sebagai alat pencarian, seperti kami memberikan alat press itu, kemudian kami memberikan riset kecil, kemudian kami memberikan alat goreng. Kita tanya bisa jualan apa? Bisa jualan gorengan, kami bisa memberikan kompor, oven yang bisa nantinya dia bisa berdaya. Itu korban kekerasan yang pernah kami berikan bantuan, karena setelah proses perceraian itu kan perempuan ini kan tidak memiliki pekerjaan karena ibu rumah tangga. Jadi yang kami lakukan memberikan bantuan stimulan seperti barang-barang yang bisa dia jadikan mata pencaharian seperti berjualan atau menjual gorengan atau beras. Beberapa waktu lalu kami memberikan bantuan itu. Kemudian kami juga memberikan bantuan kepada perempuan kepala rumah tangga. Tahun lalu itu ada 40 etalase jualan. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di pinggir jalan itu ada etalase itu, ada beberapa yang di pinggir jalan itu bantuan dari kami sebagai pemerintah daerah. Untuk tahun ini mohon maaf tidak ada karena efisiensi anggaran. Oke, lanjut. Ini bagaimana nantinya Bapak Ibu setelah kembali dari sosialisasi ini, bagaimana memproteksi diri Bapak Ibu atau memberikan pemahaman bagi keluarga atau saudara yang mengalami kekerasan itu. Ini adalah bagaimana kita memproteksi diri kita sendiri dari individu atau harus bisa mengandalkan diri, percaya diri, atau berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam proses atau jalan ini, atau harus bisa fight. Kalau bukan Kato, siapa lagi? Kalau Kato betul dapat pukul, kita misalnya mengalami penderitaan atau diam saja pukul dalam rumah, tetapi dalam diri Kato ini sih ada dia untuk bisa bangkit, itu sih bisa apa? Jadi faktor bagaimana kita bisa kuat, bisa fight itu keluar dari dalam diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Kemudian dari lingkungan keluarga seperti kita sampaikan, komunikasi terus menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Ingat dulu waktu zamannya mencari istri bagaimana, ingat dulu waktu mencari suami bagaimana. Ingatkan kembali memori-memori itu supaya apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu tetap ingat. Aduh, dulu Kato sampai baru 4 pagar di Apel. Aduh, dulu Kato sampai menyeberangi lautan untuk bertemu Kato punya istri atau suami. Ya Bapak Ibu, komunikasi, bangun jalan memori-memori yang lama itu, ingatkan kembali keindahan-keindahan itu, supaya apa? Kita bisa kembali mencintai istri kita, mencintai suami kita, walaupun terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian lingkungan, itu sebagai teman-teman di lingkungan sekitar, kalau misalnya ada kekerasan, memang jangan mengucilkan, jangan menjauhi atau menjauhi, bergabung lagi. Biasanya korban kekerasan baik itu perempuan atau anak itu, kalau misalnya terjadi kekerasan, kaki di rumah sudah saya mau keluar malu, barang apa? Nanti dapat bully, nanti ada bisik-bisik tentang ada yang tidak menyenangkan mereka. Ya Bapak Ibu. Kemudian lingkungan luas masyarakat mempromosikan seperti apa yang kita lakukan ini, mempromosikan terkait dengan kesetaraan gender, kemudian terkait dengan kekerasan, itu yang kita lakukan di masyarakat. Ini bila nanti ada kepengurusan satuan tugas di tingkat gereja, ini yang nantinya ada di dalam satuan tugas itu. Ada masyarakat, ada LSM, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, ada pengacara, psikolog, kerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, ormas peduli perempuan dan anak. Di Kabupaten Kepulauan
sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Rencana aksinya kegiatan-kegiatan masih kurang, tapi di Kabupaten Kepulauan Riau ini sangat terkait dengan bantuan ya. Dan juga Satgas ini juga kami bentuk juga ada di beberapa kecamatan. Jadi nantinya kalau misalnya ada kekerasan pada perempuan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, Satgas ini keluar bisa menangani. Setelah itu dirujuk ke kami ke sumber perempuan dan kami dampingi ke Polres Kepulauan Riau. Ikut lagi. Ini dari perlindungan. Maksudnya ibu. Ini akan kita sampaikan bisa disampaikan ke kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian nanti kami dampingi di Polres Kepulauan Riau. Jadi rumah yang aman. Oke, ini aja. Lanjut. Oke, ini kunci keberhasilan apa yang kita laksanakan hari ini. Kunci keberhasilannya ini Bapak Ibu, masyarakat, sistem atau prosedur dan juga SDM. Tiga ini kunci keberhasilan yang kita laksanakan hari ini. Apa? SDM, gereja, keluarga, masyarakat. Kalau kata satu persepsi atau mau bersatu untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak, kata pasti berhasil. Kemudian prosesnya berjalan, pengaduan, SOP penanganan yang sudah kami laksanakan, yang tanpa panjang lebar. Kalau misalnya ada yang lapor atau kasus pembunuh boleh sesegera mungkin ke Polres Kepulauan Riau untuk masuk dalam. Sebenarnya SOP-nya itu panjang lebar, tapi kalau lama nanti kasihan perempuan dan anak yang datang melapor ternyata. Jadi efektif, efisien dan cepat. Kemudian kebijakan yang pro terhadap korban. Kita ada anggaran terkait dengan pendampingan korban, ada anggaran juga untuk pendampingan korban, ada anggaran juga untuk pemulangan dan juga untuk memberikan apa itu namanya? Memberikan bagi anak itu ada anggaran untuk nantinya apabila terjadi kekerasan bisa kita berikan anggaran beasiswa yang akan kami kerjasama dengan pusat. Situ juga ada seperti beasiswa tetapi buat anak yang mengalami kekerasan. Lanjut yang terakhir ini harapannya setelah apa yang tadi kita sampaikan ini, gereja menjadi rumah yang aman bagi jemaat, bagi umat, menjadi rumah yang aman apabila ada kekerasan dalam rumah tangga. Gereja menjadi garda terdepan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian harapannya juga setiap kita sebagai keluarga bisa menimbulkan atau mengingat memori-memori terkait dengan cinta kasih apa yang kita tuju di dalam rumah tangga ini. Itu yang Katong harapkan. Kemudian Katong semua bisa menjadi penjaga buat Katong di sekitar kita, bukan hanya sebagai pengurus, bukan hanya sebagai teman, tetapi kita bisa menjadi penjaga, menjadi kader-kader terkait dengan melindungi perempuan dan anak. Lanjut lagi. Oke, ini alur pelaporan yang terakhir. Lapor ke pimpinan gereja atau pimpinan lingkungan, bisa kepada lapor ke DP3A, ke unit PPA Polres Kepulauan Riau. Kemudian nanti tetap kita dampingi. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Nanti ada harapan yang terakhir.